Perkenalkan, nama saya Ahmad Kolom Suhud dengan NIM 04241001 dari Teknik Elektronik Elektro Angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konvolusi sinyal kontinu. Sebelum kita jelaskan, apa sih itu konvolusi? Konvolusi itu dia kayak operasi matematika yang digunakan untuk menentukan keluaran suatu sistem, cuy. Sesuai suatu sistem linear waktu invarian berdasarkan masukan dan respon input sistem. Nah, di sini saya menggunakan rumus Y, T sama dengan X konvolusi H dikali T sama dengan integral dari min T hingga sampai T hingga. Kemudian X tau H, H T min tau D tau. Misalkan kita di sini diberikan soal diketahui respon sistem LTI waktu kontinu HT sama dengan U T kurang U T min 2. Tentukan respon atau output sistem jika inputnya X T sama dengan U T min U T min 3. Jadi kita buat dulu sinyal dari HT, kemudian yang kedua kita buat sinyal dari XT. Di sini saya kasih lihat dulu sinyal dari HT. Nah, jika dibuat sinyal, kita rubah T-nya menjadi tau. Jadi kenapa kita tahu nilai 0, nilainya dari 0 sampai 2? Karena UT ini 0, kemudian 2-nya dari sini UT min 2. Begitu juga dengan XT. Kita XT-nya jadi tahu nilainya dari nilai horizontalnya dari 0 sampai 3. Nah, setelah itu, karena kita menggunakan rumus ini, kita cari dulu ini. Apa sih? Kita cari HT min tau. Yang pertama kita cerminkan dengan cara H min tau. Jadi kita cerminkan, jadi dia yang awalnya sinyalnya di kanan, pindah ke kiri. Nah, setelah itu, kita ubah ke T min tau dengan cara yang ini. T lebih kecil dari 0. Jadi sinyal T min tau itu jika digambarkan berada di sini. Jadi T lebih kecil dari 0. Kita bisa tuliskan karena sinyal XT dan HT min tau-nya tidak bergesekan, maka hasilnya 0. Outputnya untuk Y1 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua kita cari nilai T-nya yang dibatasi dari tidak boleh lebih dari 2 dan tidak boleh lebih kecil dari 0. Harus di atasnya 0, harus di bawahnya 2. Nah, di sini kita tuliskan X tau H T min tau sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena untuk gambar sinyal jika T dibatasi dari 2 sampai 0, maka gambar sinyalnya akan saling beririsan. Nah, di sini ada irisannya. Nah, karena tinggi dari sinyal X tau dan H T min tau itu sama-sama 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kita di sini bisa tuliskan untuk tau itu lebih kecil dari T atau dibatasi dari T sampai 0. Tidak boleh lebih kecil dari 0. Kita bisa cari integralnya Y2 T sama dengan 0 dari 0 sampai T. Nah, ini sebenarnya kita kalikan 1 dengan D tau. Karena kenapa saya tidak nulis 1? Karena nilainya sama aja. Jadi integralnya mendapatkan T. Nah, T ini kita kalikan dengan kotak karena karena ini dibatasi oleh dari 0 sampai 2, maka kita tuliskan U T kurang U T min 2. Kemudian kita cari lagi untuk T dibatasi dari 3, tidak boleh lebih dari 3, dan T dibatasi lagi oleh 2, tidak boleh kurang dari 2. Di sini kita bisa kasih lihat grafiknya dulu. Di kanan perhatikan grafiknya. Jadi tidak boleh lebih kecil dari 2. Jadi titik T-nya di sini. Oh ya, mau ngingatin untuk titik T-nya ini yang kanan, untuk titik T min 2 itu yang kiri, yang biru kiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada irisan full
kita bisa tuliskan X tau HT min tau sama dengan 1, sama seperti sebelumnya karena tinggi dari kedua sinyal ini sama 1. Kemudian kita juga bisa menulis, kita tuliskan di sini untuk tau dibatasi oleh T dan tidak boleh kurang dari T min 2. Kita bisa cari integralnya untuk Y3 T sama dengan integral dari T min 2 sampai T D, kemudian D tau sama dengan hasilnya ini tau dari T min 2 sampai T. Kita mendapatkan hasil 2. Kemudian hasil kedua ini untuk apa? Untuk dikalikan dengan batas dari sinyal tersebut. Jadi karena dibatasi oleh 3 dan 2, maka kita tuliskan U T min 2 kurang U T min 3. Setelah itu kita mencari T yang dibatasi. Tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 5. Kita tuliskan untuk nilai X tau H T min tau-nya sama 1. Terus kita bisa tuliskan T dibatasi dari 3, dibatasi dari min 2, T min 2 sampai 3. Kemudian kita cari Y4-nya, kita bisa tuliskan Y4-nya, Y4 T sama dengan integral dari T min 2 sampai 3, dt sama dengan tau dari T min 2 sampai 3, sehingga kita mendapatkan hasil min 3 min T min 2 itu kan sama dengan 5 min T. Nah, jadi 5 min T ini karena dibatasi dari 5 sampai 3, maka kita tuliskan U T min 3 kurang U T min 5. Nah, kemudian ini untuk gambar grafiknya, lupa saya kasih tahu. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Jadi grafiknya seperti ini, masih ada irisannya sini. Nah, untuk jawaban dari jika dibatasi 5 sampai 3, nah ini jawabannya. Kemudian kita cari lagi, jika T lebih besar dari 5, itu dia tidak ada irisan. Jadi seperti apa ya garisnya? Tidak ada irisan seperti yang pertama, yang ini. Jadi dia, simulasinya ini kurang ke kanan. Jadi contohnya kiri ini kanan. Jadi dia ini tidak ada irisan, maka hasilnya untuk Y5-nya 0. Nah, setelah kita selesai, mulai dari 0 sampai mulai dari kurang dari 0 sampai lebih dari 5. Nah, jadi kita gabung dulu sinyal ini. Jadi kita gambarkan jadi seperti ini. Gimana cara kita menentukan titik-titiknya? Nah, yang pertama, kita tulis. Ini yang sinyal tegak ini itu YT, untuk yang horizontal ini T. Untuk Y1-nya kan tadi 0, sama Y5-nya 0. Nah, untuk T ini kan garis lurus, gradian 1. Kalau T0, berarti sini nilainya 0. Untuk T2, maka sinyalnya sampai di titik 2 ini. Kemudian, berikutnya, 2. Untuk 2 sampai 3 berarti nilai titiknya ini dari 2 sampai 3 ini konstan. Jadi titik untuk di 2 ini 2, untuk titik ketiga ini ada di titik 2 sama 3. Nah, kemudian yang 5 min T ini kan 5 kurang 3, 2, di sini titiknya. Kemudian ketika 5 dikurang 5, 0, maka titiknya di sini. Oke. Jadi kita sudah menemukan dari output jika inputnya X sama dengan U T min 3. Jadi inilah output dari soal tersebut. Ini gambarnya juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.